Ya, pemirsa, saksi dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kalimantan Selatan protes setelah surat suara partai dan caleg PSI di Kabupaten Banjar ini menggelembung dengan selisih 15.000 suara. Ketua KPU Provinsi Kalsel, Andi Tenri Sompa ini mengklaim kesalahan tersebut karena alasan sistem. 971. Proses rekapitulasi perhitungan hasil suara pemilu 2024 tingkat provinsi Kalimantan Selatan sempat diwarnai interupsi. Saksi dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kalsel terkejut setelah melihat dan mendengar hasil yang dibacakan KPU Kabupaten Banjar saat rekapitulasi tingkat provinsi. Bukan karena suara PSI berkurang, melainkan suara PSI yang tiba-tiba menggelembung. Menurut hasil suara sah, partai dan caleg PSI di Kabupaten Banjar untuk DPR RI hanya berjumlah 2.681. Namun yang tertulis di layar dan dibacakan KPU Banjar, suara sah PSI untuk DPR RI berjumlah 17.000 lebih. Iya, selamat malam semuanya. Dari berapa ya? Naiknya 100%, 1000%. 1000% naiknya? Ya. Bahkan PSI terkejut ya? Iya, saksi pun terkejut. Kami terkejut, apalagi Pian. Itu data jam berapa yang Pian lihat tadi terakhir? Siang, pokoknya siang. Dan malam sudah berubah gitu ya? Itu melihat di Sirikap hasil di layar. Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Kalsel, Andi Tenri Sompa, mengklaim kesalahan tersebut karena alasan sistem. Kendalanya di sistem aja, Pak. Oh, di sistem aja. Jadi karena kebetulan yang membacakan itu tidak bisa terlalu kecil-kecil hurufnya, jadi beliau membuka di sistem dan ternyata di sistem itu ada yang error. Kemudian itu terjadi kesalahan baca. Atas kesalahan itu, perbaikan akhirnya dilakukan. Pihak PSI Kalsel sendiri tak ingin kekeliruan data yang disuguhkan KPU Banjar tersebut menyebabkan PSI itu mengelupkan suara pemilu untuk DPR RI. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Suhardian, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, rekapitulasi suara yang digelar KPU Provinsi Jawa Timur diwarnai kericuhan. Ya, pemirsa, kericuhan dipicu oleh saksi salah satu caleg DPD yang merasa suara calegnya hilang. Mohon dihormati ya. Keributan terjadi jelang proses rekapitulasi KPUD Jawa Timur berakhir. Salah satu saksi dari caleg DPD melakukan protes keras saat penghitungan suara dari Kabupaten Bangkalan. Protes dilakukan karena dalam formulir DKPU suara caleg DPD nomor urut 2 dari 3 kecamatan hilang. Saksi menduga data antara kecamatan dan kabupaten tidak sesuai dengan perolehan suara di lapangan. Perolehan angka yang diterima yang masuk ke salah satu calon di DPD RI yang angka ini sangat signifikan. Ketika kami mencermati ada beberapa hal. Contoh yang kita sampaikan tadi, keberatan kita protes juga di sana. Contoh di Kabupaten Bangkalan. Sementara KPU Provinsi Jawa Timur menegaskan akan membuka data secara transparan dan mengklaim data yang ditampilkan telah melalui tahap penghitungan berjenjang. Tetapi demi akuntabilitas bahwa penyandingan data sebagai salah satu solusi dan mekanisme yang ada di pleno sudah kami lakukan. Kalau penyandingan data itu yang ada di KPU Jawa Timur itu form D? Form D, jadi hasil rekapitulasi tingkat kabupaten. Kenapa itu? Karena memang rekapitulasi ini berjenjang. Sudah dilakukan rekap baik di tingkat TPS, kecamatan, dan kabupaten. KPUD Jawa Timur telah menyelesaikan perhitungan di 36 kabupaten kota dan hanya tersisa 2 kabupaten kota. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut ada kekuatan besar di belakang KPU yang membuat suara partai politik pendukung Ganjar Mahfud di Pilpres 2024 ini mengecil. Iya, kekuatan besar tersebut menggunakan sistem informasi rekapitulasi pemilu atau Sirekap dan memanipulasi quick count. Kalau di luar negeri yang tanpa bansos, tanpa intimidasi, kemudian tanpa tekanan-tekanan hukum, masyarakat Indonesia dengan kebenaran nurani memberikan dukungan kepada Ganjar Mahfud, baru kali ini apa yang disuarakan dari warga Indonesia di luar negeri berbeda dengan dalam negeri. Maka kami bertemu dengan pakar IT, ini tidak hanya terkait dengan KPU, ada kekuatan besar yang di belakang KPU
yang kemudian menggunakan Sirekap untuk merancang suatu desain melalui Quickcon yang diintercept. Ini ada bukti-bukti. Quickcon itu diintercept tidak hanya untuk Pilpres, tetapi juga untuk Pileg. Pileg itu misalnya exit poll itu pernah menunjukkan bagaimana Gerindra setidak-tidaknya nomor 2. Lalu ada suatu upaya mengintercept Quickcon. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ratusan pemudik dari Pelabuhan Merak, Banten tujuan Bakauheni, Lampung nekat menyeberang di tengah cuaca buruk dan gelombang tinggi. Selain itu, pemirsa, cuaca buruk juga sebabkan ribuan kendaraan tujuan Merak, Banten tertahan di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Dari video amatir menunjukkan detik-detik para calon penumpang kapal basah kuyup terkena siraman air laut di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Mereka adalah para pemudik yang hendak pulang kampung ke Lampung Selatan, Lampung. Para pemudik memilih jalan bawah karena kondisi kapal sangat bergoyang dan sulit dilintasi pejalan kaki. Mereka memilih jalur lambung kapal agar bisa mudah memasuki kapal. Namun, akibat gelombang tinggi, para penumpang justru tersiram air laut. Meski basah tersiram, pemudik tetap memilih berangkat karena takut tiket hangus. Malah ini lagi nunggu apa, Pak? Bisa di mana ini? Arah masuk ke tol kan ini. Oh, sekarang belum bisa masuk ini? Belum. Kenapa itu, Pak? Masih macet. Apa? Ombaknya gede. Sementara antrian kendaraan di Pelabuhan Bakauheni terjadi sejak kemarin petang. Penumpukan terjadi dari dermaga 1 hingga dermaga 7. Penumpukan akibat cuaca buruk di Pelabuhan Merak, Banten. Kapal sulit bersandar karena harus bermanuver berkali-kali. Kondisi ini pun dikeluhkan para sopir dan penumpang. Jadwal perjalanan terhambat, mereka terpaksa mengeluarkan biaya tambahan makan minum hingga Rp200.000 per orangnya. Apa kita nunggu di sini ngabisin uang jalan? Ya. Kita selama ngantri di sini sudah habis berapa ini, Pak, pengeluaran? Kalau pengeluaran udah habis 200 buat belanja rokok teman, makan begini segala macam udah habis 200. Sampai sore lagi nanti. Malam ini beberapa kali mau banyak yang terputus. Kendalanya apa nih, Pak, katanya, Pak, dari pihak penyeberangan sendiri, Pak? Cuaca buruk. Menurut data BMKG per kemarin, kawasan kota Cilegon, Banten berpotensi angin kencang, hujan deras disertai petir. Bagi para calon penumpang, diimbau berhati-hati saat berpergian atau hendak mudik ke kampung halaman. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, memasuki libur panjang akhir pekan yang bertepatan dengan libur Hari Raya Nyepi, arus lalu lintas menuju kawasan Puncak mengalami kepadatan. Iya, untuk menghindari kemacetan parah, pemirsa, Satlantas Polres Bogor melakukan rekayasa arus lalu lintas satu arah dari arah Jakarta menuju Puncak pada Minggu pagi. Minggu pagi, arus lalu lintas di ruas Jalan Tol Ciawi dari arah Jakarta ke Puncak Bogor terpantau padat mengular. Antrean kendaraan ini terjadi karena adanya rekayasa arus lalu lintas satu arah oleh Satlantas Polres Bogor. Rekayasa arus lalu lintas ini diberlakukan sejak Sabtu kemarin. Jadi bagi Anda pemirsa warga Jakarta, Depok, Bekasi, dan Tangerang yang berencana berlibur ke Puncak, harap memperhatikan jadwal rekayasa lalu lintas. Yakni untuk pagi hari sekitar pukul 7.30 akan diberlakukan satu arah menuju Puncak, dan sekitar pukul 1 siang akan diberlakukan satu arah menuju Jakarta atau arus balik.